Tapi nafas ini mengikuti pikiran, mengikuti rasa. Jadi nafas ini netral, nafas ini netral. Tapi nafas ini akan dipengaruhi oleh pikiran dan prasangka. Ketika kita berpikir tentang negatif, berprasangka tentang negatif, otomatis nafas ini akan menjadi energi negatif dan itu akan merusak diri kita, itu akan mendolimi diri kita sendiri. Ganti nafas kita dengan nafas cinta, dengan nafas kasih, dengan nafas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Mari kita introspeksi ke dalam diri kita. Kita lihat dalam diri kita ini. Karena semua terjadi dalam kenyataan ini itu berawal dari dalam diri. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri. Lebih baik kita masuk ke dalam diri, kita introspeksi ke dalam diri kita ini. Jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri. Semakin kita menyalahkan sesuatu di luar diri, maka kehidupan kita akan semakin menderita. Rasa kita akan semakin sengsara. Jadi mari kita belajar bersama untuk masuk ke dalam diri kita ini. Semua itu berawal atau berasal dari dalam diri. Nasib kita mungkin yang buruk, perjalanan hidup kita yang dipenuhi oleh masalah, kita mengalami kekurangan, kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman dan sebagainya. Itu karena kekotoran diri kita ini atau kekotoran jiwa kita. Karena jiwa itu mempunyai kehendak bebas. Jadi jiwa itu bisa berbuat baik maupun bisa berbuat salah. Tapi semua ada pertanggungjawabannya. Ayo bersihkan jiwa kita dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita berserah diri kepada Tuhan kita. Bersihkanlah diri kita. Karena semua manusia sejatinya layak untuk bahagia. Asal kita mendekat kepada Tuhan kita. Kita merubah pola pikir kita. Kita merubah prasangka kita. Yang bisa merubah diri kita, nasib kita, itu bukan orang lain. Orang lain itu hanya memberi arahan, orang lain itu hanya memberi bimbingan, orang lain itu hanya memberi pencerahan-pencerahan, rubah atau tidaknya, itu tergantung diri kita. Diri kita mungkin sudah diberi arahan begini dan begitu, tapi kita tidak mau melakukannya, arahan-arahan itu, ya otomatis itu hanya akan menjadi pengetahuan. Tapi ketika kita mau melakukannya, maka kehidupan kita ya akan berubah. Nasib kita akan berubah. Semua itu sebenarnya dilaku. Mau melakukan atau tidak. Mungkin kita mempunyai pengetahuan yang begitu banyak. Tapi ketika kita dipenuhi oleh pengetahuan, tapi kita tidak mau mempraktekkan, tidak mau melakukan, ya otomatis pengetahuan hanyalah akan menjadi pengetahuan. Bukan seberapa banyak teori yang harus kita punya, tapi lebih kepada praktek. Kita mungkin secara teori tidak mengetahui, tapi kita bisa mempraktekkan, biarpun kita tidak tahu teori. Karena ada orang yang secara teori hafal, fasih, pintar, dan sebagainya, tapi tidak mempraktekannya. Dan ada orang yang secara teori sama sekali tidak mengetahuinya, karena tidak pernah mungkin mempelajari, tidak membaca dan sebagainya, tapi beliau-beliau melakukannya, mempraktekannya. Ngelmu iku ketukune kanthi laku. Jadi ayo kita lakukan perubahan untuk kehidupan kita ini, untuk merubah nasib kita, agar rasa kita selalu tenang, damai, dan bahagia. Tapi kembali lagi semua itu tergantung individu masing-masing. Apakah mau melakukannya setelah mengetahui mungkin teorinya? Ayo kita rubah
hidup kita. Kita rubah radiasi energi di alam ini dengan energi-energi yang positif. Karena pemikiran-pemikiran yang negatif, prasangka-prasangka yang negatif itu sangat mempengaruhi alam, sangat mempengaruhi tempat. Ketika alam ini dipengaruhi atau dipenuhi oleh energi-energi negatif yang berasal dari pola pikir yang keliru, prasangka yang keliru, kita selalu sedih, khawatir, galau dan sebagainya, alam ini akan mempunyai radiasi energi negatif. Sehingga ketika alam ini dipenuhi oleh energi negatif, ya otomatis banyak orang-orang yang bukannya secara jiwa sehat, tapi malah menjadi rusak. Contoh sederhana seperti ini, contohnya seperti ini. Ketika kita melayat atau kita ke kuburan, orang yang ditinggal oleh keluarganya, orang tuanya, teman dan sebagainya, itu biasanya kan sedih. Kita sedih, merasa kehilangan, kita kecewa dan sebagainya, itu meradiasi ke alam, meradiasi ke lingkungan sekitar. Contoh sederhana adalah kuburan. Di kuburan banyak orang yang mungkin meratapi kehilangan, meratapi kesedihan karena ditinggal oleh keluarga dan sebagainya. Maka pancaran energi kesedihan itu akan mengumpul di sekitar situ. Jadi energi kuburan tersebut, lingkungan kuburan itu akan menyimpan energi negatif, yaitu energi kesedihan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dan kita ketika melewati kuburan secara tidak sadar, kita telah terradiasi energi negatif ini. Tubuh kita, jiwa kita telah tertempeli oleh energi negatif, energi kesedihan dan sebagainya. Sehingga terkadang kita lewat kuburan dan sebagainya, pulang-pulang mungkin badan menjadi berat, rasa kita menjadi sangat capek, tiba-tiba kita bersedih tanpa sebab dan sebagainya. Ya itulah karena diri kita tertempeli energi negatif yang ada di kuburan tersebut. Dan energi negatif yang ada di kuburan tersebut itu karena terradiasi oleh orang-orang yang ketika kehilangan keluarganya dan sebagainya ikut ke kuburan, dan di kuburan itu menyimpan rasa kehilangan yang begitu luar biasa, menyimpan rasa sedih yang begitu luar biasa, itu memancar ke lingkungan sekitar, ke pohon-pohon di sekitar, ke kuburan-kuburan di sekitar dan sebagainya. Sehingga kita sudah sering mendengar ketika pulang dari kuburan kita harus atau kita dianjurkan untuk berwudu, untuk membersihkan, atau kita mandi dan sebagainya, itu untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita atau yang menempel di tubuh kita. Jadi semua itu bisa terjadi secara energi. Kita ke suatu tempat, tiba-tiba seolah-olah di sana kita seperti ada yang mengikuti, atau seolah-olah badan kita menjadi berat dan sebagainya ketika di tempat itu, ya karena jiwa kita, tubuh kita ini tertempel oleh energi negatif, yaitu energi kesedihan, mungkin kekecewaan, sakit hati dari orang-orang yang dulu-dulunya pernah bertempat tinggal di situ, atau apalagi tempat itu pernah untuk melakukan pembunuhan atau penyiksaan dan sebagainya. Sehingga energi negatif itu akan menggumpal di situ. Dan ketika kita ke tempat itu, maka kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan sebagainya. Itu karena tumpukan energi, karena rekaman-rekaman energi dari orang-orang sebelumnya. Bersihkanlah energi-energi yang menempel di diri kita ini. Kita bersihkan energi negatif dari dalam yang kita ciptakan sendiri, dan dari luar yang tertempeli oleh radiasi-radiasi atau transferan energi dari luar diri. Ayo belajar bareng untuk merubah hidup kita, untuk merubah nasib kita, karena yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Dan jika kita dipenuhi oleh energi negatif, kita sering memikirkan tentang kejelekan, merasa tentang sedih, khawatir dan sebagainya, itu jika jiwa kita itu sudah sangat kotor, itu akan menghantam tubuh raga,
sehingga tubuh raga ini akan berpenyakit. Solusi untuk membersihkan atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita rasa adalah kita salurkan kesadaran kita kepada titik rasa sakit itu atau titik penyakit itu berada. Jadi kita harus mempunyai kesadaran. Kita gunakan energi nafas, karena dalam energi nafas itu mengandung energi ilahi. Jadi kita memakai nafas, olah nafas, dan dibarengi oleh kesadaran. Kesadaran kita harus kita tunjukkan seumpama kita mempunyai penyakit jantung. Kita menarik nafas, kesadaran kita meniatkan dan terfokus kepada jantung. Biarkan energi ilahi ini membersihkan hambatan-hambatan energi negatif yang ada di dalam jantung kita, tumpukan-tumpukan energi negatif yang ada di dalam jantung kita. Biarkan kita serahkan kepada Tuhan kita lewat pelantaran nafas. Itu akan membersihkan hambatan-hambatan energi negatif, tumpukan-tumpukan energi negatif yang ada di jantung kita, sehingga tumpukan-tumpukan energi negatif itu akan hancur, lebur, dan terbersihkan, sehingga kita akan menjadi sehat kembali dengan dengan pelantaran nafas. Dengan nafas, karena nafas murni ini mengandung energi yang sangat luar biasa. Nafas ini adalah energi ilahi. Tapi nafas ini mengikuti pikiran, mengikuti rasa. Jadi nafas ini netral. Tapi nafas ini akan dipengaruhi oleh pikiran dan prasangka. Ketika kita berpikir tentang negatif, berprasangka tentang negatif, otomatis nafas ini akan menjadi energi negatif, dan itu akan merusak diri kita, itu akan mendolimi diri kita sendiri. Ganti nafas kita dengan nafas cinta, dengan nafas kasih, dengan nafas kesehatan, dengan nafas kemakmuran, dengan nafas ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, kebahagiaan, dan sebagainya. Yang bisa merubah adalah diri Anda sendiri. Rubahlah nafas kita, bersihkanlah kekotoran-kekotoran batin kita dengan nafas yang dibarengi oleh kesadaran. Jika kita mau melakukan terus-menerus, maka kita akan merasakan perbedaan antara sebelum dan sesudah. Sebelum kita belajar nafas dan setelah kita belajar nafas, maka dalam kehidupan kita itu akan ada perubahan. Jadi ayo belajar bersama untuk membersihkan pikiran-pikiran negatif kita, untuk membersihkan prasangka-prasangka negatif kita, agar alam kita ini kembali terang benderang, agar alam kita kembali normal. Kenapa sekarang banyak orang yang sakit dan sebagainya? Ya karena banyak sekali energi-energi negatif yang berhamburan di lingkungan kita, di sekitar kita, di alam kita. Banyak orang yang secara pikiran itu sedih, khawatir, gelisah, marah, emosi. Ini akan sangat mempengaruhi alam kita, akan merusak radiasi energi di alam ini, sehingga radiasi itu akan menempel kepada orang-orang, ya terutama anak-anak kecil, sehingga banyak sekali anak kecil yang sakit-sakitan, orang yang sakit dan sebagainya. Semakin kita sedih, khawatir dan sebagainya, semakin akan menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Jadi ayo kita belajar bersama, dan jika ada yang mau sharing-sharing atau curhat-curhat, monggo di DM aja IG saya. Nama IG-nya adalah Istighfar Maulana. Monggo di DM aja di IG. Kita sharing bersama, kita belajar bersama, agar kita bisa hidup secara rasa itu akan selalu tenang, damai, dan bahagia. Dan semua itu yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi semua itu perubahan terjadi karena diri kita. Karena kita mau melakukan perubahan, kita mau mendekat diri kita kepada Tuhan kita mau berserah diri kepada Tuhan kita, maka kita layak untuk bahagia. Dan semoga yang sedang mempunyai penyakit ini dan itu, mempunyai permasalahan ini dan itu,
mempunyai ujian, cobaan hidup, semoga energi ilahi mengalir ke dalam jiwa raga kita, membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita, mengalirkan cahaya cinta, energi cinta kasih, energi kesehatan, energi keberlimpahan, energi keharmonisan ke dalam jiwa raga kita, agar jiwa raga kita terbersihkan kembali, sehingga kita bisa mengenal diri kita, kita bisa mengenal Tuhan kita. Karena untuk mengenal Tuhan kita yang maha suci, kita harus membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita. Tidak mungkin antara kebatilan dan kebenaran itu bercampur, tidak mungkin. Kita untuk memahami, kita untuk mengetahui tentang kebenaran, tentang kesucian, maka kita harus terus menyucikan diri kita, atau kita membersihkan diri kita, sehingga diri kita akan lebih mudah untuk memahami kebenaran. Jadi syaratnya adalah, ayo kita lakukan pertobatan, kita terima semua yang telah terjadi, kita bersihkan diri kita, agar kita bisa benar-benar bahagia. Bahagiakanlah dulu diri kita ini, agar kita bisa memahami tentang kebenaran. Suci hanya bisa ditemui oleh suci. Bersih hanya bisa ditemui oleh kebersihan. Bersihkanlah dulu pola pikir kita, prasangka kita, kekotoran-kekotoran batin kita. Dan sekali lagi, monggo DM IG saya, yaitu nama IG-nya adalah Istighfar Maulana. Mau ada yang mau curhat-curhat atau sharing-sharing, monggo di DM aja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mari kita jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.